wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Prasetyani Utami, CGP yang berasal dari SMP Negeri 4 Lambukibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Di sini saya akan melakukan praktek kucing dengan model Tirta. Dan saya bertindak sebagai coach, kemudian teman saya Pak Fauji bertindak sebagai kuci, sedangkan Bu Deni sebagai pengamat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Winda. Waalaikumsalam Ahmad. Silakan duduk. Baik Ibu, terima kasih. Gimana belajar hari ini di sekolah? Seru nggak? Biasa aja Bu, sama seperti biasa-biasanya. Oh iya, sama ya seperti hari-hari biasa. Hari ini kita akan ngobrol agak sedikit lama. Kamu nggak apa-apa? Emang mau ngobrol apa Bu? Belakangan ini tidak seperti biasanya. Ibu lihat kamu sering bekerja sendiri dalam mengerjakan tugas, tidak mau berkelompok dengan temanmu. Kenapa? Kapan Bu? Seminggu inilah. Sepertinya Ibu lihat kamu seperti itu deh. Kalau misalnya diajak kerja kelompok kayaknya menghindar, maunya sendiri terus. Kenapa sih, Ahmad? Sebenarnya saya butuh bercerita sih Bu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, tetapi saya memang sedang membutuhkan teman untuk berbicara. Mungkin Ibu bisa bersedia membantu saya? Oh, sangat bisa sekali. Jadi apa nih yang bisa Ibu bantu? Dan apa yang ingin kamu capai dari hasil diskusi kita hari ini? Ya Bu, saya hanya ingin butuh solusi dari masalah saya Bu. Ada lagi? Saya masih bingung Bu, kenapa ya saya seperti ini. Memang betul sih sebetulnya beberapa hari terakhir ini saya itu lebih suka sendiri, tidak hanya di sekolahan, di rumah pun juga saya sedikit menghindar dari orang-orang di sekitar saya. Saya masih bingung kenapa saya seperti ini. Saya nggak mau gabung dengan kelompok, dengan teman-teman di kelas. Jadi begitu ceritanya. Coba deh ceritakan ke Ibu, apa sih sebenarnya yang sedang Ahmad rasakan? Ya Bu, saya ngerasa kalau saya nggak nyaman Bu jika kerja kelompok dengan teman-teman. Oh, ketika kamu bekerja kelompok dengan teman-teman nggak nyaman. Jadi apa tuh yang membuat kamu nggak nyaman? Ya saya ngerasa kalau saya bergabung dengan kelompok, saya kayak dimanfaatkan gitu Bu sama teman-teman. Mereka nggak mau kerja, nyari bahan untuk praktek atau menyelesaikan tugas seperti itu Bu. Jadi maksudnya kamu tuh kalau di dalam kelompok, kamu kerja sendiri tuh menyelesaikan tugas kelompoknya. Ya Bu, mereka nggak mau ngerjain tugas Bu. Ya walaupun ada sih beberapa teman yang ikut kerja bantu saya, tapi sebagian besar mereka banyak yang nggak mau membantu. Bahkan mereka asik dengan mereka sendiri, ada yang main, ada yang ngobrol. Jadi kadang-kadang memang dalam kerja kelompok kami kurang aktif Bu. Apalagi menurut saya itu nggak adil Bu, karena kan tugas kelompok itu harus dikerjakan secara kelompok, harus dikerjakan secara bersama-sama Bu. Iya, harusnya sih begitu. Oke, coba jelaskan sih ke Ibu ya Ahmad, bagaimana proses kalian bekerja kelompok pada waktu itu? Nah, jadi gini Bu, waktu itu diskusi tentang IPA Bu, teman-teman. Kalau saya ajak kerjasama, katanya kamu aja deh yang ngerjain, kamu kan yang
pintar, nanti kami ngikut aja kayak gitu Bu. Oh, jadi karena teman-teman itu merasa kamu itu pintar, jadi kamu dimanfaatkan gitu ya? Iya Bu, tapi perasaan saya biasa-biasa aja. Nah, mereka kan menganggap kamu pintar tuh. Jadi kalau begitu, kesempatan apa dong yang bisa kamu lakukan untuk mengajak teman-temanmu itu mau bekerja sama dalam kelompok? Bisa saja saya ngajar mereka Bu tentang permasalahan yang ada di dalam diskusi kelompok. Jika mereka paham tentang materi itu, mereka pasti senang Bu kerja kelompok bersama. Kamu yakin itu bisa terjadi? Ya mudah-mudahan bisa Bu. Kan kalau dalam kerja kelompok yang penting dikerjakan Bu. Soal hasil kan nanti urusan belakangan. Wah, luar biasa. Oke, jadi kamu sudah tahu nih penyebabnya. Apa yang kamu enggan dalam mengerjakan tugas secara kelompok. Nah, terus ada lagi nggak yang kamu pikir itu jadi hambatan kamu ketika kamu melakukan kerja kelompok selain permasalahan yang tadi? Saya pikir sih Bu, sebenarnya teman-teman di kelas baik. Mereka itu nggak sepenuhnya melakukan seperti itu, tapi terkadang beberapa kesempatan mereka itu masih seperti itu. Tapi ya ini juga cukup mengganggu saya. Ya sering mengandalkan seperti itulah Bu. Ya, jadi merasa nggak nyaman ya karena mereka tuh sering mengandalkan kamu. Oh ya, ini si Ahmad tuh pinter, jadi males ya mereka untuk mengerjakan tugas gitu kan karena sudah ada si Ahmad. Jadi kamu lebih nyamannya sendiri gitu ya Ahmad ya? Ya sebetulnya mungkin sempat sih Bu saya berpikir saya melakukan seperti itu supaya mereka itu ada efek jerah juga. Bagaimana sih kalau seandainya saya nggak membantu mereka seperti itu. Saya juga ingin melihat apa mereka itu mau bekerja atau tidak seperti itu. Makanya terkadang saya sering mengerjakan sendiri Bu. Oh gitu. Tapi tadi kan si Ahmad udah jelasin katanya dengan mengajarkan teman-teman nanti mereka kalau sudah paham bisa tuh tertarik untuk bekerja kelompok. Kemudian kira-kira untuk beberapa hari ke depan apa sih yang ingin Ahmad lakukan supaya teman-teman itu mau bekerja kelompok bareng dengan Ahmad? Bagaimana Bu ya caranya? Mungkin saya mengajak teman-teman saya untuk belajar kelompok bersama sepulang sekolah. Misalnya nggak di sekolahan gitu loh Bu. Karena kan kalau di sekolahan juga waktunya terbatas tuh Bu. Ya barangkali kalau dikerjakan sepulang dari sekolah, mungkin kita bisa punya banyak waktu dan akan lebih leluasa membahas kelompoknya kalau tidak menggunakan waktu sekolah. Mungkin keduanya saya akan membantu teman-teman saya ketika mereka mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran. Tapi harus di rumah Bu. Kalau di sekolahan kan waktunya saya terbatas. Sementara saya juga harus mengerjakan tugas saya. Belum lagi tugas kelompok yang memang seharusnya kan kelompok yang mengerjakan. Jadi semuanya yang harus mengerjakan. Tapi kalau hanya dibebankan ke saya ngerasa nggak nyaman Bu. Iya. Ibu paham perasaan kamu. Sebenarnya kamu tuh bisa-bisa aja kan ngerjain sendiri, tapi kan keinginan kamu inginnya teman-teman semuanya mengerjakan. Begitu kan ya Ahmad ya? Ya Bu. Iya. Kemudian dari beberapa hal yang sudah Ahmad jelaskan tadi, hal mana sih yang menurut kamu menjadi prioritas utama? Mungkin melakukan diskusi dalam hal apapun, bukan hanya masalah pelajaran sih Bu. Jadi punya semacam chemistry seperti itulah Bu dengan teman-teman. Tapi bisa juga diskusi tentang kebersihan kelas, kemudian membuat pojok baca dan lain-lain. Intinya saling bertukar pikiran Bu. Oh ya, bagus sekali pemikiranmu Ahmad. Nah, dari diskusi ini apakah kamu mau menceritakan kembali apa yang sudah kita diskusikan tadi?
Ya Bu, jadi setelah ini saya akan berbagi ilmu dengan teman-teman saya. Kemudian saya akan bekerja kelompok setelah pulang sekolah. Dan terakhir saya berdiskusi dengan teman-teman di kelas untuk masalah kebersihan. Bagus, Ibu suka nih ide kamu. Kamu bisa mencapai apa yang sudah kita diskusikan pagi ini. Ya Bu. Lalu selanjutnya komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalani apa yang sudah kamu rencanakan hari ini? Saya akan mengajak teman saya untuk bekerja kelompok sepulang sekolah Bu. Gitu ya. Siapa yang dapat membantu kamu untuk menjalankan komitmen ini kira-kira? Saya akan mengajak Amir Bu, teman akrab di kelas, untuk menjalankan komitmen saya. Kemudian saya akan mengajak teman-teman untuk belajar kelompok bersama. Itu pun kalau mereka mau. Tapi kalau Amir, saya pikir dia pasti mau, karena kan secara emosional kami sangat dekat. Jadi supaya mereka juga yang lainnya itu memahami materi dan selalu semangat ketika berdiskusi Bu. Ya, oke. Ide cemerlang sekali, Ahmad. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kamu itu bisa terwujud. Kemudian kamu bisa bergabung kembali dengan teman-teman kamu dengan cara mengajak mereka belajar bersama. Walaupun tidak hanya mata pelajaran, tetapi juga masalah yang lain seperti kebersihan dan yang lainnya. Ya, Ahmad, tetap semangat. Ya Ibu, terima kasih. Rasanya setelah bercerita ini ke Ibu, saya berpikir ada spirit baru nih dalam hidup saya untuk menghadapi permasalahan saya ini. Terima kasih Bu atas bimbingan Ibu. Mudah-mudahan saya bisa terus melakukan kebaikan untuk diri saya atau orang yang ada di sekitar saya, terutama teman-teman di kelas saya Bu. Terima kasih Ibu. Sama-sama, jangan malas, jangan lelah untuk terus melakukan kebaikan ya Ahmad ya. Terus melakukan perubahan baik walaupun itu sedikit, lakukan terus, baik berpengaruh untuk dirimu sendiri maupun orang lain. Ya Bu, saya juga mohon dibimbing Bu, karena tanpa bimbingan Ibu juga saya nggak mungkin bisa melakukan apa yang menjadi masalah dari saya, dan saya juga mungkin tidak bisa melakukan yang di luar batas kemampuan saya Bu. Mohon Ibu bisa membimbing saya Bu. Oke Amir, siap. Ibu senang membimbing anak seperti kamu yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi sebenarnya. Yes. Selamat istirahat ya Amir ya. Baik Ibu, terima kasih Bu Indah. Sama-sama. Oke, selesai. Selesai ya, demikianlah tadi peran saya sebagai coach. Terima kasih sudah berpartisipasi untuk teman-teman saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di akhir saya dipanggil Amir nih. Iya ya. Pengamat belum loh. Ya nggak apa-apa pengamat. Lah iya nanti. Sabar dulu sih Bu Den. Ini Pengamat baru nanti ditutup. videonya pasti di-cut ya, nanti yang pengamatnya dilanjutkan. Oke. Oh iya udah ngomong lagi Amir. Amir Iya ya. Amir. Amir jadinya Ahmad jadi Amir. Oke. Sebetulnya masih bisa dikembangin lagi Bu Winda. Kalau tadi istilahnya bahasa Bu Winda itu tidak ditutup, jadi mungkin bisa lebih dari ini tadi. Sampai berapa pengamat? Berapa menit? Berapa menit pengamat? Aduh. Aduh. 16 kayaknya sih ada 16 ada. Kayaknya ada. Tuh. Gak ngitung, gak mengamati waktu sih. Loh, namanya pengamat ya harus diamati semuanya. Oh ya Allah, ternyata gitu ya. Gak request sih kan, lembar pengamatannya kan ini. Tuh. Ya udah pengamatnya yang lama. Oke ya. Udah pengamatnya lama. Iyalah 30 menit. Gila. Ya, langsung dimulai aja lah Bu Den. Ya. Oke, baiklah. Di sini saya sebagai pengamat yang telah mengamati proses coaching antara coach dan coachee, yaitu coach Ibu Winda dan
coachnya Bu Linda dan coachnya Pak Ahmad. Nah, di sini saya melihat kalau dilihat dari lembar pengamatan, yang pertama itu tentang tujuan ya. Saat proses coaching tadi, saya rasa di saat menyampaikan tujuan sudah baik ya, sudah cukup jelas dan tujuannya memang ada ya. Lalu selanjutnya identifikasi masalah. Di sini tadi saya perhatikan memang pada proses coaching itu memang memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah ya. Ketika coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menstimulus supaya coachnya dapat mengidentifikasi masalahnya. Nah, di sini coachingnya memberikan umpan balik ya, umpan balik yang mengarah, umpan balik yang selaras dengan apa yang dipertanyakan oleh coachnya ya. Jadi intinya identifikasi masalahnya terjabarkan jelas dan secara rinci dan baik gitu. Untuk selanjutnya rencana aksi. Pada rencana aksi saya melihat memang di saat coachnya mempertanyakan rencana atau aksi yang akan dilakukan oleh coach, baik dalam prosesnya, secara terperinci juga coachnya itu Ahmad ya menjelaskan atau menjabarkan rencana aksi yang akan dilakukan ya, yang dilakukan untuk menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya ada bagian tanggung jawab. Nah, di sini memang tanggung jawab coach ya, memberikan tanggung jawab terhadap permasalahan tadi memang akan melakukan ini ya, diskusi ya, kelompok saat akhir pembelajaran dan itu adalah suatu komitmen yang akan dibangun dan dijalani. Selain itu coachingnya akan mengajak rekannya ya, temannya yaitu Amir dalam melakukan diskusi kelompok namanya. Nah, saya sebagai pengamat memang melihat saat proses coaching dengan model Tirta ini semuanya terpenuhi ya, dari tujuan, dari identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawabnya memang cukup baik, cukup terperinci dan cukup jelas. Itu saja saya selaku pengamat. Terima kasih. Terima kasih Bu Deni. Terima kasih Bu Den.